Pernah nggak sih ada mikir, apa ya yang bikin perusahaan kayak Apple atau Tesla itu rasanya beda banget? Hmm, Bukan cuma soal produknya yang canggih, tapi kayaknya ada sesuatu yang lebih dalam gitu loh, yang bikin kita rela antre. betul. Dan itu bukan sihir sebetulnya. Itu sebuah pertunjukan yang dirancang dengan sangat-sangat teliti. Mereka nggak cuma jualan barang, Mereka jualan pengalaman. mereka jualan pengalaman. Jualan perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang spesial. Nah, itu dia. Hari ini kita bakal coba bongkar rahasia di balik pertunjukan spektakuler itu. Kita akan lihat gimana perusahaan-perusahaan legendaris ini nggak cuma ngandelin satu trik. Tapi merangkainya jadi satu ya. Betul, jadi sebuah orkestra yang bikin kita terobsesi. Panduan kita kali ini dari bab 19 buku From Impressed to Obsessed. Kita akan bedah 5 jagoan. Apple, IKEA, Build, Framebridge, sampai Tesla. 5 studi kasus yang sangat berbeda tapi polanya menarik. Oke, coba kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Jadi idenya ini sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Iya. Kehebatan itu nggak datang dari satu hal aja. Bukan cuma karena misalnya punya layanan pelanggan yang paling ramah. Tepat. Buku ini menggambarkannya sebagai sebuah orkestra, dan CEO-nya itu sang konduktor. Perusahaan legendaris sadar mereka nggak bisa menang hanya dengan katakanlah memainkan biola dengan sangat keras. Haha, iya. Mereka harus bikin semua instrumen, semua prinsip pengalaman pelanggan bermain bersama dalam harmoni. Oke. Sebelum kita masuk ke studi kasusnya, mungkin kita kenali dulu instrumen utamanya kali ya. Biar kebayang. Ide bagus. Sebenarnya ada banyak, tapi mungkin kita sorot 3 yang paling sering muncul nanti. Boleh? Apa aja itu? Pertama, itu menjadi advokat pelanggan. Ini artinya perusahaan secara proaktif mihak kepentingan Anda, bahkan kalau itu artinya keuntungan jangka pendek mereka berkurang. Kayak teman baik gitu ya. Persis. Kedua, memberi persepsi kontrol. Ini soal ngasih perasaan bahwa Anda yang pegang kendali, bukan mereka. Ini penting buat ngurangin rasa cemas. Oke, advokat, kontrol, yang ketiga. Yang ketiga, membangkitkan emosi. Ini bukan sekedar bikin Anda senang, tapi nyentuh perasaan yang lebih dalam. Kebanggaan, rasa aman, nostalgia, atau bahkan percaya diri. Oke, jadi advokat, kontrol, dan emosi. Nah, dengan kerangka itu, contoh Southwest Airlines di buku ini jadi lebih masuk akal. Mereka kan nggak dikenal mewah ya. Sama sekali enggak. Tapi orkestra mereka itu merdu banget. Instrumen menjadi advokat pelanggan mereka mainkan dengan, yaitu nggak ada biaya bagasi tersembunyi, transparan. Ah, iya itu juara. Terus, menciptakan relevansi lewat jadwal penerbangan yang tepat waktu, hal paling penting buat penumpang kan. Dan yang paling khas, mereka mainkan membangkitkan emosi lewat awak kabin yang jenaka. Oh, demonstrasi keselamatan yang lucu-lucu itu ya? Betul, itu bukan cuma gimmick loh. Itu cara mereka mengubah momen yang membosankan jadi kenangan yang menyenangkan. Kombinasi inilah yang bikin mereka sulit ditiru. Oke, kalau gitu mari kita mulai dengan konduktor orkestra yang paling terkenal, Apple, khususnya di era keemasan iPod dan iTunes. Ini contoh klasik. Ini kan lebih dari sekedar pemutar musik keren dengan click wheel-nya yang legendaris itu ya. Jauh lebih dari itu. Pertunjukan Apple saat itu adalah sebuah mahakarya dalam prinsip membuatnya mudah. Coba deh ingat, waktu itu kan semua orang bisa dapat lagu gratis. Iya, dari Napster, Kazaa. Betul, tapi prosesnya ribet, penuh virus, kualitasnya nggak jelas. Apple nggak coba melawan pembajakan dengan hukum. Mereka melawannya dengan pengalaman. Mereka membuktikan kalau kemudahan itu bisa jadi produk. Tepat, kemudahan bisa lebih berharga daripada gratis. Itu wawasan yang luar biasa sih. Mereka jual kenyamanan seharga 99 sen per lagu, dan orang rela bayar. Dan ini pelajaran bisnis yang fundamental. Lalu mereka gabungkan itu dengan instrumen membangkitkan emosi. Musik itu kan isinya emosi ya. Tentu. Dengan iPod, Apple ngasih Anda kemampuan untuk bawa soundtrack hidup Anda di saku. Itu personal banget, tapi ada satu lagi yang sering dilupakan orang. Apa itu? Memberi persepsi kontrol. Tiba-tiba Anda jadi kurator. Anda jadi DJ bagi hidup Anda sendiri. Wah, bener banget. Bikin playlist untuk lari pagi, untuk patah hati, untuk perjalanan. Itu kan bentuk ekspresi diri. Anda yang pegang kendali. Saya ingat banget perasaan itu. Nyusun playlist berjam-jam, seolah-olah itu karya seni loh, serius. Nah kan? Dan Apple menyempurnakan pertunjukan itu dengan memperhatikan detail. Dari desainnya yang minimalis sampai 2 kata sederhana di layar pas lagu diputar.
now playing. Now playing. Dua kata itu sangat teatrikal. Seolah-olah ada pertunjukan khusus yang lagi dipentaskan cuma buat Anda. Kombinasi kemudahan, emosi, kontrol, dan detail kecil ini yang menciptakan obsesi. Oke. Dari Apple yang super mudah, kita lompat ke kutub seberangnya, IKEA. Nah, ini dia. Ini aneh kan? Semua buku bisnis bilang permudah hidup pelanggan, tapi IKEA malah bikin kita kerja. Kita harus jalan di labirin, cari barang di gudang, dan yang paling parah, Merakitnya sendiri di rumah. itu dia. Secara teori, mereka seharusnya bangkrut dong. Apa yang kita lewatkan di sini? Itu pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya adalah mereka dengan sadar menukar prinsip kemudahan dengan seperangkat prinsip lain yang jauh lebih kuat dan relevan buat audiens mereka. Jadi mereka sengaja mengorbankan kemudahan. Betul. Ini contoh orkestrasi yang disengaja. Mereka mengorbankan satu instrumen untuk menonjolkan yang lain. Jadi apa instrumen andalan mereka? Pertama dan utama, menciptakan relevansi. IKEA tahu target pasar mereka itu keluarga muda dengan budget terbatas. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka sediakan smolan. Penitipan anak gratis itu ya? Jenius, kan? Masalah terbesar orang tua pas belanja itu anak-anak yang rewel. IKEA menyelesaikannya. Tiba-tiba, orang tua bisa belanja dengan tenang selama 1 jam. Dan tata ruang pamernya juga membantu kita membayangkan furnitur itu di rumah. Persis, memecahkan masalah visualisasi. Nah, soal merakit sendiri, Saya harus akui, saya pernah hampir melempar kunci L ke seberang ruangan pas merakit rak buku. Manualnya itu kayak peta harta karun yang digambar sama orang yang gak mau hartanya ditemuin. hahaha, persis. Tapi di balik frustrasi itu, ada 2 emosi kuat yang IKEA bangkitkan. Pertama, perasaan puas karena dapat harga bagus untuk furnitur yang desainnya keren. Anda merasa jadi pembeli yang cerdas. Oke, itu satu. Kedua, dan ini yang paling psikologis, ada rasa bangga setelah berhasil merakitnya. Anda lihat rak buku itu dan mikir, aku yang membuat ini. Efek IKEA itu ya? Betul sekali, kita lebih menghargai sesuatu yang kita bangun sendiri. Jadi mereka mengubah penderitaan jadi kebanggaan. Cerdik sekali. Sangat cerdik. Lalu ada prinsip memberi kejutan menyenangkan. Jalur satu arah yang kayak labirin itu sengaja dirancang biar Anda nemu produk-produk tak terduga. Lilin, serbet, bingkai foto. Yang akhirnya masuk ke troli kuning Anda. Selalu. Dan terakhir, yang mengikat semuanya, menjaganya tetap sederhana. Desain Skandinavia yang minimalis itu bukan cuma soal estetika, tapi efisiensi produksi. Itu yang bikin harga tetap rendah, janji utama mereka. Nah, frustrasi massal pas merakit barang IKEA itu ternyata jadi peluang bisnis raksasa. Ada satu startup yang lihat ini dan bilang, gimana kalau kita selesaikan masalah ini selamanya? Disitulah Build masuk. Aplikasi perakitan 3D itu. Betul. Coba pikirin ini deh. Selama puluhan tahun, semua perusahaan melempar pekerjaan rumah perakitan ke kita. Ke pelanggannya? Iya, Build datang dan bilang, enggak, instruksi yang buruk itu bukan salah Anda, tapi salah kami, para produsen. Mereka mengubah rasa bersalah dan frustrasi pelanggan jadi produk. Jenius. Lalu, gimana orkestra mereka bekerja? Satu persatu, nggak bikin kewalahan. Betul. Dan ini langsung membawa kita ke prinsip membangkitkan emosi. Mereka mengubah rasa takut dan frustrasi jadi rasa percaya diri. Dan aplikasinya terasa sangat personal ya? Nggak kayak manual kertas yang satu untuk semua. Itu instrumen mereka yang ketiga, mempersonalisasi pengalaman. Aplikasi ini beradaptasi dengan gaya belajar Anda. Suka dengerin, nyalain narasi audio. Suka lihat gambaran besar dulu, bisa. Oh, jadi kita bisa pilih cara kita sendiri? Tepat. Dan yang terakhir, mereka master dalam memberi persepsi kontrol. Sebelum Anda mulai, aplikasi Build ngasih tahu, proyek ini punya 25 langkah dan butuh waktu sekitar 45 menit. Wah, itu menghilangkan ketidakpastian ya? Semua ketidakpastian hilang. Anda tahu persis apa yang akan dihadapi. Anda pegang kendali penuh. Oke, dari perakitan fisik, kita beralih ke sesuatu yang lebih emosional, frame bridge. Mereka mengambil proses membingkai foto yang biasanya mahal, lambat, dan agak mengintimidasi dan mengubahnya total. Pendirinya Susan Tainan paham betul bahwa dia nggak sedang jualan bingkai. Dia jualan apa dong? Dia sedang bisnis mengawetkan kenangan. Jadi, instrumen utama dalam orkestranya adalah membangkitkan emosi. Produk akhirnya sudah pasti emosional, tapi mereka nggak berhenti di situ. Maksudnya? Mereka menambahkan detail-detail kecil yang luar biasa, seperti menyertakan catatan tulisan tangan di dalam paket. Oh, seperti contoh di buku itu ya, untuk pelanggan bernama Josh. Terima kasih telah mempercayakan kami.
Bayangkan perasaan Anda pas baca itu. Wow, rasanya jadi personal banget. Tepat. Itu menegaskan bahwa ada manusia sungguhan yang peduli sama kenangan Anda, bukan cuma mesin di pabrik. Saya suka ide catatan tulisan tangan itu. Tapi, bukankah itu sulit sekali untuk diskalakan? Maksud saya saat perusahaan jadi besar, sentuhan personal kayak gitu biasanya yang pertama kali hilang, kan? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan jawabannya ada di budaya perusahaan. Bagi Framebridge, sentuhan personal itu bukan biaya tambahan, tapi investasi inti pada merek mereka. Jadi itu memang bagian dari strateginya. Bagian dari pertunjukan mereka, mereka juga memainkan instrumen menjadi advokat pelanggan dengan harga yang transparan di awal, nggak ada biaya tersembunyi. Dan untuk mengatasi kecemasan ngirim barang berharga, Nah, itu dia. Saya pasti cemas. mereka menerapkan memberi persepsi kontrol dengan sempurna. Mereka kirim email di setiap langkah. Barang Anda sudah kami terima, desainer kami sedang memeriksanya, sekarang lagi proses pembingkaian. Anda nggak pernah kehilangan jejak. Lalu gimana mereka menutup pertunjukan ini? Dengan prinsip mengakhiri dengan kuat. Pengalaman unboxingnya dirancang khusus. Kemasannya bagus, bingkainya terlindungi, dan di dalamnya ada catatan tulisan tangan itu. Momen itu adalah klimaks dari seluruh perjalanan. Oke, kita sudah bahas produk digital, furnitur, sampai bingkai. Sekarang kita ke pertunjukan paling besar dan paling kompleks. Tesla. Wah, ini dia. Ini bukan cuma soal mobil listrik ya, tapi seluruh ekosistem. Betul. Tesla adalah contoh pertunjukan yang komprehensif. Mari kita mulai dengan prinsip menjadi advokat pelanggan yang mereka bawa ke level baru. Misi besar mereka kan mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan. Oke, itu misinya. Tapi praktiknya gimana? Lihat pembaruan perangkat lunak over the air mereka. Mobil Anda secara ajaib jadi lebih baik, lebih cepat, atau punya fitur baru setelah Anda membelinya. Tunggu. Ini kebalikan total dari model otomotif tradisional dong. Kebalikan total. Di mana mobil Anda mulai usang begitu keluar dari dealer. Berarti mobil Tesla bekas secara teknis bisa jadi lebih canggih dari mobil baru merek lain hanya karena update software. Tepat sekali. Dan itu benar-benar mengubah cara kita berpikir tentang kepemilikan mobil. Lalu ada layanan perbaikan mobile mereka yang datang ke rumah Anda. Menghilangkan kerumitan pergi ke bengkel. Persis. Orkestra mereka juga memainkan instrumen menjaganya tetap sederhana dengan brilian. Proses pembelian online, tanpa tawar-menawar, itu menghilangkan salah satu bagian paling dibenci dari beli mobil. Dan di dalam mobilnya? Dashboardnya super minimalis dengan satu layar sentuh raksasa. Sederhana tapi futuristik. Mereka juga terkenal suka iseng kan? Dengan fitur-fitur tersembunyi itu? Ya, dan itu adalah prinsip memberi kejutan menyenangkan. Mereka menyembunyikan Easter eggs di dalam software. Contohnya apa? Fitur-fitur lucu, kayak mode Santa di mana mobil Anda jadi kereta salju di layar, atau bahkan mode suara buang angin yang bisa Anda arahkan ke kursi penumpang. Serius? Serius. Ini konyol. Tapi ini bikin mobil terasa punya kepribadian. Ini menunjukkan ada manusia yang bersenang-senang di balik teknologi canggih itu. Dan semua ini dibungkus dengan desain yang sangat ikonik. Itulah sentuhan akhirnya. Memperhatikan detail. Desain mobil yang ramping, gagang pintu yang tersembunyi, sampai pengalaman di toko mereka yang lebih mirip galeri seni atau kafe premium daripada dealer mobil yang penuh tekanan. Wow. Setiap detail dirancang untuk membuat kita merasa sedang melangkah ke masa depan. Tepat. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah membedah 5 perusahaan ini, jelas banget ya, nggak ada satu formula ajaib. Apple membuat segalanya super mudah, sementara IKEA justru sebaliknya. Justru itu intinya. Kuncinya ada di kombinasi yang cerdas. Itulah inti dari bab ini. Perusahaan legendaris ini adalah konduktor orkestra ulung. Mereka nggak coba mainin semua instrumen sekeras mungkin. Tapi mereka memilih. Mereka tahu persis instrumen mana, prinsip mana yang harus ditonjolkan untuk menciptakan musik yang khas dan beresonansi dengan audiens mereka. Buku ini menyebutnya pendekatan dari luar ke dalam. Maksudnya? Mereka mulai dari apa yang paling penting bagi pelanggan, lalu merancang seluruh pertunjukan dari sana. Orkestrasi inilah yang membuat mereka begitu kuat dan sangat sulit ditiru. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Coba pikirkan kembali sebuah pengalaman dengan perusahaan yang benar-benar membuat Anda terkesan. Mungkin itu kedai kopi langganan Anda, layanan online, atau bahkan bengkel lokal. Setelah mendengar diskusi kita hari ini, coba deh Anda identifikasi kira-kira instrumen-instrumen mana saja ya yang mereka gabungkan untuk menciptakan pertunjukan unik mereka, khusus untuk Anda.